perintahnya memperbanyak umat. Umat yang mana? Umat yang diberikan nafkah dengan yang halal, tidak yang syubhat apalagi yang haram. Generasi yang paham bahwa kita ini makin hari makin tua, makin membutuhkan doa anak-anak yang saleh. Iya, ayo bismillah, coba budayakan memperbanyak umat Muhammad. Jangan sok merasa cukup. Kita ini berbekal loh. Dunia cuma numpang lewat, bawa bekal cukup menuju akhirat. Iya, Allah yang katakan wa yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau kalian fakir, niat nikah karena Allah, Allah akan berikan kecukupan sama kalian. Dan ketahuilah bahwa nikah ini kan merupakan suatu ketaatan. Jadi nggak mungkin ya Allah membiarkan hamba-hambanya ini sengsara ketika mereka ingin berbuat kebaikan semisal menikah ini. Enggak. Ya, semoga Allah berikan keberkahan insyaallah. Ya, jadi memang penekanan sekali. Ya, dikatakan kata Ibnu Mas'ud ketika beliau mengomentari ayat An-Nur ayat 32 ini, iltamisul ghina fin nikah. Kata Abdullah bin Mas'ud, carilah kekayaan dengan cara menikah. Iltamisul ghina fin nikah. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalian coba jadikanlah nikah itu sebagai cara untuk mendatangkan rezeki. Iyalah, lawang kita cuma rantai kehidupan buat orang lain kan, atau orang lain dia rantai hidup buat kehidupan kita. Ya cuma mungkin kita berpikirnya bagaimana bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga yakni orang yang menikah, dia berarti menjalankan sunnah Rasul. Ayo dong, jangan cuma mengaku umat Muhammad, bersahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, buktiin. Jangan banyak komentar kita di Instagram, di YouTube. Ya, kalau bicara pernikahan bukan bicara komentar, bicara action. Berani gak? Karena bahasa Nabi, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda yang sudah mampu menikah. Nabi kabarkan ini simbol kemampuan. Anda bicara tinggi, bicara kemuliaan, kesehatan, rezeki, posisi, jabatan, income yang dimiliki. Kalau belum nikah, belum sukses. Makanya diperintahkan untuk sukses. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah kan lambang kemampuan. Jadi Anda belum mampu kalau belum menikah. Kesendirian itu melambangkan kegagalan, bukan lambang kesuksesan. Ya, makanya orang yang mau milih hidup sendiri ya mikir 1000 kali. Seperti orang yang mungkin berpikir berpisah, bercerai. Hati-hati ya. Kalau memang pada akhirnya bakal menimbulkan mudarat, ya pikir 1000 kali lah ya. Supaya kita nggak terjebak dalam syahwat yang dikedepankan, karena emosi itu paling nggak boleh di Islam. Iya, surat Ar-Ra'd ayat 38 ketika Rasul menyampaikan ayat ini, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kabarkan kepada kita bahwa walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sesungguhnya Allah bilang kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu ya Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan, dan kami jadikan untuk rasul-rasul tersebut istri-istri dan keturunan. Jadi bicara menikah, mau satu istri mau banyak istri, Allah sudah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika. Rasul-rasul sebelum kamu Muhammad telah aku utus. Wa ja'alna lahum, dan kujadikan buat mereka azwajan. Zaujatun satu, azwajat banyak. Istri jadi hukum alam. Wa dzurriyyatan, dan keluarga keturunan yang banyak. Karena begitulah cara Allah memperbanyak jumlah umat.
kalian modal apa ngadep Tuhan nanti? Sedekah kita belum banyak yang bermanfaat. Ilmu kita juga wallahu alam lah, wong lagi belajar. Sudahkah kita terinspirasi untuk punya anak-anak yang soleh? Anak-anak yang bakal mendoakan kita ketika dinginnya malam dia bangun, dia ambil wudhu, dia bertahajud, dia angkat tangan ke langit sambil mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sambil mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau orang tuanya sudah meninggal, mulutnya basah selalu mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk ayahnya, atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha untuk ibunya. Iya, terinspirasilah paling tidak bahwa kita butuh doa mereka. Tekor kita ngadep Allah nggak ada yang kita bawa. Ya, rumah kita nggak kebawa, surat-suratnya apalagi. Kendaraan kita, perabotan rumah tangga kita sama sekali enggak. Kita mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam putus semua, putus sudah. Putus semua, enggak ada lagi yang kebawa. Kecuali 3 tadi, sedekah kita waktu hidup. Sedekah apa yang sudah kita lakukan? Masjid apa yang sudah kita bangun? Madrasah apa telah kita buat? Coba ayo mulai berpikir. Masih jauh dari kebenaran kita. Makanya dicontohkan, kamu jangan ambil pilih hidup berjomblo-jomblo ria. Lawang Allah utus para rasul sebelum kamu Muhammad sudah punya pasangan, punya keturunan gitu loh. Rasul pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih At-Tirmizi, Imam Ahmad mengatakan bahwa arba'un min sunanil mursalin al-haya wa ta'attu was-siwak wan nikah. Ya, hadis ini hasan. Ya, derajatnya hasan hadis ini. Arba'un min sunanil mursalin al-haya'u wa ta'attur was-siwak wan nikah. Ada 4 perkara kata Nabi yang termasuk sunnahnya para rasul. Yang pertama al-haya, sifat malu. Sifat malu itu karakter para rasul. Makanya rasa malu timbulin supaya kita nggak enakan gitu jadi orang tuh. Untuk hal-hal yang buruk tentunya ya. Wa ta'attur tuh pakai minyak wangi. Itu sunnahnya. Nabi contohkan orang tuh harus wangi. Ya laki-laki bebas, kalau perempuan buat di rumah. Jadi apapun yang mendatangkan keburukan ya jangan. Wasiwak, sikat gigi. Ya, ini orang mulutnya bau nikotin, sikat gigi, ogah, tapi ngayal masuk surga, yang ngimpi di siang bolong. Nggak ada surga masuk dengan hal-hal yang bau, nggak ada. Takutnya dia masuk surga nanti giginya dicopotin sama orang nggak punya gigi di surga dia. Karena nikotin semua giginya itu. Siwak, bersiwak, sikat gigi yang bersih. Nabi saja kalau mau masuk ke rumah dia bersiwak, dia nggak pengen istrinya mencium aroma yang buruk dari mulut dia. Begitu pula perempuan juga sama bersiwak. Jangan ngomong deket-deketan sama suami nanti mulutnya bau. Waduh. Kemudian nikah. Ini merupakan sunnahnya para nabi dan rasul. Terus kalau memang begitu, kenapa kita nggak punya rencana? Rencana syahadatat keberanian yang nggak punya. Ini muskilah ini. Masya Allah. Ya. Yang keempat, ayo semangat kita untuk meninggalkan kejombloan kita, kesendirian kita. Karena kata Nabi, menikah itu lebih akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Rasul pernah mengatakan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, ya ma'syarasy syabab, tadi yang di awal saya sampaikan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis saum fa inna lahu wija. Nabi panggil yang merasa muda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Artinya siapapun yang merasa muda, yang sedang bergairah untuk hidup di dunia, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan nikahlah memang kemampuan.
ya. Ri, dengerin Ri nih ya, penting nih Ri. Biar semangat Ri. Jadi kita ini perbanyak jumlah umat Muhammad nih. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar. Kenapa diperintahkan nikah? Karena nikah ini aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan mata. Wa ahsanu lil faraj, dan menjaga kemaluan, nggak diumbar kemaluannya. Nikah nggak susah, tinggal khitbah, datang ke rumah calon mertua, bilang minta anaknya, diijabah, kemudian tentukan tanggal, dinikahkan. Saya nikahkan kamu Fulan bin Fulan dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Tinggal jawab, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Nggak nyampe 5 menit halal semua. Dia nggak berani. Masya Allah, dia nggak berani. Heran, nggak punya mental. Gimana mau bicara jihad? Gimana bisa mengetuk pintu langit untuk dimohonkan dibukakan pintu surga? Lawang buat yang 5 menit saja nggak sanggup. Masya Allah. Ayo dong. Fungsinya banyak. Aghaddu lil basar, menjaga pandanganmu. Wa ahsanu lil farad, menjaga kemaluanmu. Kalau memang nggak sanggup, ya jangan cengenges. Jangan jadi Abu Nazor. Perintahnya alaikum bisaum. Hendaklah kalian berlakukan puasa. Fa'alaihi bisaum. Suruh puasa. Fa'innahu lahu wija. Puasa ini protektor. Iya. Bukan malah mainin anak orang sono sini, nggak ada manfaatnya. Udah nggak sanggup, pengen bikin dosa. Ya Allah ya Karim. Ini serdadu dajjal kalau kayak begini nih. Lagi apa yang ditunggu? Nunggu beruban rambut. Udah bismillah. Cari yang suka, cari yang menerima apa adanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, kan begitu harusnya. Ntar nunggu kerja tat, ya ilahi Rabbi. Emang kerja tuh nggak ketabrak mobil, ketabrak motor kita bisa mati atau sakit gitu kan? Jangan begitu bahasanya. Mulai saja bismillah. Khawatirnya kita nggak sempat nanti merasakan kemuliaan. Ya. Bisa, insya Allah ya. Jangan jadi orang yang lemah mental, coba dulu. Masya Allah. Baru kemudian yang terakhir nasihat ulama. Agama kita ini kan belum sempurna. Ya, dan ternyata nikah ini, kata Nabi dari sahabat Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, idza tazawwajal abdu faqad kammala nasafuddin falyattaqillah fi nisfil baqi. Jika seorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Iya. Jadi tinggal bertakwa, dan memang sudah terjaga pandangannya, terjaga syahwatnya. Yang memang merusak ini kan syahwat. Zuyyinal linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Iya. Memang manusia kan dihiasi dengan syahwat. Suka dengan lawan jenis, suka dengan anak, suka dengan perbendaharaan rumah tangga, kendaraan, tanah yang luas. Ini manusiawi sekali. Tapi dengan cara menikah, setengah agama sudah dia tutupi. Tinggal setengahnya, kata Nabi apa? Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Sisanya tinggal bertakwa, nggak susah deh. Lebih ringan lah paling nggak gitu ya. Udah mulai kita fokus cari rezeki buat rumah tangga kita. Ya, bagaimana anak yang mau lahir nih, persiapan kita. Bagaimana ada tabung akikah nih. Jangan anak lahir nggak pernah di akikah, ya jangan. Ya. Jangan cuma cetak anak doang. Pikirin juga nih, belum di akikah nih anak nih. Sementara tergadaikan bayi dengan akikahnya, betul? Iya, coba akhirnya kan otak kita kerja. Nah, kalau otak sudah kerja kan sempurna. Lawang otot saja kalau nggak digerakin nggak bisa gede. Otak juga sama, kalau nggak dipakai ya kerdil. Akhirnya picik pandangan, pola pikir kita nggak terlatih buat dewasa kitanya. Ditekankan sekali sama Nabi.
idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala nasfuddin. Nasfuddin. Falyattaqillah fi nisbil baqi. Kalau gitu sempurnakan setengahnya lagi dengan kebaikan. Masya Allah. Ya, ini mudah-mudahan manfaat lah obrolan santai kita nih. Kali besok kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngomong tentang kiat-kiat untuk menikah ini apa, lebih dalam lagi nanti. Supaya nggak terlalu banyak juga yang dikasih, karena besok juga kita akan ada langsam pagi ya. Langsam pagi itu penghilang kesulitan dalam mendapatkan rezeki. Tinggal bahasan terakhir besok insya Allah. Kemudian oh iya, besok tuh Senin malam Selasa kita akan mulai kajian yang ketiga secara offline di Yayasan Imam Malik bin Anas ya, untuk mengkaji kitab Fawaidul Fawaid. Makanya teman-teman yang mau mendalami ubudiyah kepada Allah dan mengambil faedah-faedah, kita sedang mengkaji tuh kitab Fawaidul Fawaid insya Allah ya. Besok malam Selasa pada maghrib insya Allah sampai dengan badai dan seterusnya kita akan bahas ini secara live ya. Baik yang mau datang silakan, kita online juga nanti ya dari Al-Zifi Channel maupun Instagram usb.ozil. Bahkan disiapkan juga buat yang berpuasa untuk takjil dan berbuka puasa di sini insya Allah ya. Masya Allah. Kali yang Anda sampaikan dari 5 pensupport kita untuk berani meninggalkan kejombloan ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin ya. Sambil nunggu pertanyaan, Anda masih mau minum wedang habis hujan aja minum wedang ini. Masya Allah. Ana pernah berani tapi ortunya minta 100 juta Ana doan sampai sekarang. Ya cari yang lain yang gak minta 100 juta kalau gitu. Ya kan dunia luas. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bumi Allah itu luas. Kalau dia minta 100 juta, emang perempuan cuma satu, mertua cuma dia. Cari yang mudah. Ustadz, kalau nikah sama kenalan di sosmed gimana? Ya nggak apa-apa, dimanapun kita kenal. Yang penting kan kita ta'aruf dulu. Yang penting kita ta'aruf dulu. Ta'aruf, cari tahu kan istilahnya gitu. Tak kenal maka ta'aruf. Jangan main tembak, kita belum paham. Harus tahu dulu jadi asik. Nanti kalau udah ta'aruf tuh ngejalaninnya gampang nanti. Assalamualaikum Ustadz, kalau udah pasrah sama jodoh harus gimana Ustadz? Ya memang harus pasrah kalau udah dapet, dan kita harus berhusnuzon. Allah nggak mungkin kasih takdir yang buruk sama kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insyaallah. Ada lagi? Orang nikah itu kan istaqbal kammalan nasfaddin. Setengah agama sudah tertutupi. Perintahnya apa? Falyattaqillah fi nisbil baqi. Sempurnakan setengah lagi setelah menikah. Harusnya enggak. Orang laki udah menikah tetap bisa berbakti sama orang tua. Yang mau sekolah lagi aman, jadi enggak terkontaminasi fitnah pergaulan. Enggak, nikah itu enggak menghambat kebaikan. Enggak tergantung mindset kita seperti apa ya. Ada lagi silakan. Tuh, ini ada juga yang ngomong, aku masih kuliah. Alhamdulillah aku udah menikah. Alhamdulillah semuanya lancar. Itu kan bukti. Ya, bisa kan? Bisa. Malah enak. Otak kita fokus sama belajar dan menggapai masa depan. Oke. Teori mah mudah, Ustaz. Prakteknya yang susah. Ente doang yang merasa susah.
lain gampang-gampang aja. Emang nggak punya mental ente buat nikah. Bagaimana menghilangkan tentang keraguan masalah finansial setelah menikah, Ustaz? Berhusnuzon bahwa rezeki kamu melalui pasangan kamu, insya Allah. Gitulah ya. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Syarat mau nikah 2 kali gimana, Ustaz? Beresin dulu yang satu, kayak orang buka usaha, udah berhasil baru buka cabang. Ini sama perusahaan yang ada aja kita masih belum bisa memanage, masih berantakan, pengen ngayal buka cabang, kita baru ruwet nantinya ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Ketika kita punya pekerjaan yang syubhat tapi ingin menikah, yang lebih diambil dahulu, Ustaz? Menikah, cari kerja, Ustaz? Ya antum yang lebih paham. Kalau memang takut jadi masalah, nggak nikah menimbulkan kerusakan, nikah sambil cari kerja. Mudah-mudahan dengan nikah Allah mudahkan pekerjaan, insya Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz, bagaimana jika seorang wanita memilih mundur dari proses ta'aruf hanya karena melihat si Ikhwan kurang tampan? Ya nggak apa-apa juga, kan hak dia untuk menerima orang yang mau. Sekarang kalau dia pikir kurang tampan, sementara dia nikah kan bakal tiap hari ketemu. 4L. Lo lagi. Itu kebayang kalau tiap hari kita ketemu dia melulu, yang mungkin nggak good looking menurut kamu, ya harus banyak sabar deh. Mohon doanya insya Allah. Menikah kan mesti mampu, Ustaz. Mampu meliputi apa ya? Banyak hal lah. Kita mampu untuk bisa menjadi suami, mampu untuk menjadi istri, atau memang kita mampu untuk menjadi orang tua dari anak-anak kita nanti. Dan yang pasti kita mampu untuk bisa menerima takdir yang Allah takdirkan sama kita, insya Allah. Sehingga nikah itu menimbulkan husnuzon. Ustaz, gimana bisa bertemu orang musim Covid begini, Ustaz? Saya janda, Ustaz. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, Masya Allah. Ya, jujur, kalau bicara Covid, bicara virus, kan Allah sudah tawarkan melalui Nabi untuk mengkonsumsi habbatus sauda dan udul hindi, kutus hindi itu ya. Kita sudah sampaikan dari kemarin di Instagram kita tentang manfaat dari habbatus sauda dan kayu hindi itu, kutus hindi itu ya. Insya Allah sisanya kita stabilkan iman, baguskan imun lah ya. Allah muliakan kita insya Allah. Jadi hidup ini dibikin damai-damai, dibikin asik-asik aja, nggak ruwet. Bertemu sama orang ya, 3M-nya dipertontonkan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker ya perlu. Tetapi ibu anak kayaknya ngeremehin masa semester 4 kuliah mau nikah, padahal kan fitnah cewek sekarang ngeri, Tat. Makanya apa ya, ya kamunya kalau memang tahu harapan orang tua tuh besar, ya nggak apa-apa, laksanakan harapan orang tua, kayak kamu sambil berpuasa ya. Jangan jadi orang yang nggak mempertontonkan orang tua tuh yakin ngelihat kita gitu loh. Ustadz, kalau orang tua mengizinkan jika sudah sukses baru menikah, itu kan harapan orang tua. Wajarlah dia mengandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu, kayak orang nanam pohon pengen metik buah. Wajar sekali. Nah, tugas kamu tuh meyakinkan orang tua itu bakal terjadi mah. Dan kamu juga bisa menikah kalau memang betul-betul mempertontonkan nikah itu mendatangkan kebaikan. Intinya bikin orang tua yakin. Bagaimana jika kita menolak lelaki yang baru mu'allaf dikarenakan mencari lelaki yang lebih baik ibadah akhlaknya? Ya iyalah, harus. Perempuan nikah sama laki-laki yang mengerti agama, bukan yang modal mu'allaf dia nikah. Dia boleh mu'allaf, dia suruh belajar dulu baru nikah. Jangan nanti kamu yang cabi bukan istri.
Ustaz, kalau nikah dengan calon mertua yang menyuruh tahlilan selamat teman, khalas ya akhi, itu PR. Insya Allah pelan-pelan bisa didakwahi insya Allah ya. Yang penting kita nikah dulu dengan anaknya dan yakin bisa membimbing dia ke pintu surga. Sering sekali saya bertemu dengan laki-laki yang belum siap mental untuk menikah atau laki-laki yang minder. Mohon saran Ustaz, saya harus bagaimana? Yang pasti harus sabar ya. Minta sama Allah laki-laki yang gak minderan, laki-laki yang betul-betul paham bahwa nikah itu adalah lambang kemampuan ya. Waktunya tiba nanti insya Allah. Assalamualaikum. Ketakutan setelah menikah yang tidak menerima diri, berharap bertemu dengan imam yang bagus dan soleh. Ya harus dilawan rasa takut itu ya. Insya Allah kalau Allah telah takdirkan kita dengan seseorang, itu yang terbaik buat kita. Tinggal sisanya kita berhusnuzan sama Allah ya. Istri dulu atau ibu dulu Ustaz? Ya ibu dulu lah. Pakai nanya. Ibu, ayah baru istri. Nah, istri itu bukan buat bersaing dengan ibu kita. Dia cuma pendamping hidup kita. Nah, sehingga kita kabarkan kepada istri kita bahwa kita sebagai suami ini butuh ridho orang tua. Dan itu mesti dijaga sampai kapanpun. Bagaimana cara memutuskan tidak lanjut kalau nggak cocok saat nazar? Ya tinggal ngomong aja. Jangan enak nggak enak. Nikah dengan ilmu, bukan dengan enak nggak enak. Lika-liku laki-laki yang tak laki-laku. Emang betul. Ya, kalau dia nggak mau berusaha ya nggak laku-laku nanti. Ustaz, jika ada laki-laki yang menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada lawan jenis, apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya nasihatin ya. Nasihatin supaya dia nggak seperti itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Pilih mana Ustaz? Ngontrak atau satu rumah dengan mertua dan ipar? Ya ngontrak lah. Masa kalah sama burung? Burung aja pengen nikah nggak numpang sarang, bikin sarang sendiri. Masa kita kalah sama burung? Kalau belum punya rumah ngontrak berani. Bikin komunitas baru lah, rumah tangga yang baru lah buat kita. Kalau ada seorang yang menikah hanya untuk menghindari fitnah saja, di lain sisi dia belum bisa cari nafkah sendiri Ustaz, ya nggak apa-apa juga. Nanti mudah-mudahan dengan menikah Allah kasih pekerjaan buat dia. Kan malu udah nikah kalau nggak kerja. Harga diri suami itu kan kerja. Ustaz, cara suami agar bisa jaga pandangan Ustaz, ya kamunya memaksimalkan yang dia butuhkan sehingga dia nggak butuh nyari di luar ya. Kecuali kalau memang kita nggak sanggup untuk menyempurnakan itu, ya solusinya tadi Islam tawarkan untuk menikah lagi dengan orang yang mungkin memiliki kelebihan yang nggak ada dalam diri kita. Boleh-boleh saja ya. Kalau ada cukup dengan yang ada. Herda insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan ini manfaatnya. Pertanyaan hampir mirip semua lah ya, kurang lebih seperti itu. Besok kita akan mulai lagi kajian langsam pagi kita dan kajian duha, kemudian kajian sore atau ba'da maghrib ya di Majelis Ta'lim Al-Lazifi di Yayasan Imam Malik bin Anas di Bogor Barat. Nah, silakan yang mau datang. Ya memang nggak diekspos bener ini kajian karena memang berproses untuk offline ya. Semoga manfaat yang disampaikan insya Allah ya. Anda mendoakan buat teman-teman yang sedang mau menghitbah perempuan atau yang mau dikhitbah atau yang mau nazol, mau ta'aruf, ya Allah semoga dimudahkan semua insya Allah ya. Jangan lupa Allah muliakan kita dengan kebaikan insya Allah ya. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan jadi provokator yang menimbulkan kerusakan. Jadilah orang yang menjadikan